Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rohmani Rianti dengan NIM 33362000100. Jurusan Teknik Sipil kelas B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia part 2. Cakupan materi yang akan saya bahas yaitu potensial elektroda standar beserta contoh-contoh soalnya dan persamaan Nernst beserta contoh-contoh soalnya. Sebelumnya, apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan perubahan energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana dalam reaksi yang terjadi, energi dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik atau di mana energi listrik digunakan agar reaksi yang tidak spontan bisa terjadi. Yang pertama, potensial elektroda standar beserta contoh-contoh soalnya. Dalam pengukuran potensial suatu sel elektrokimia, maka sejumlah kondisi harus dipenuhi, yaitu semua pengukuran dilakukan pada temperatur 298 Kelvin. Yang kedua, keberadaan analit dalam kapasitas sebagai aktivitas, misalnya 1 mol per liter. Yang ketiga, semua pengukuran potensial sel dibandingkan dengan potensial standar sel dengan menggunakan elektroda standar hidrogen. Potensial elektroda diukur dengan memperhatikan potensial elektroda standar, yang dilambangkan E⁻0. Cara yang cukup baik untuk menentukan potensial standar suatu sel adalah dengan membandingkan dengan elektroda standar hidrogen. Contoh soal. Pada gambar di samping akan diukur potensial setengah sel dari elektroda tembaga dalam larutan tembaga 2. Untuk itu, akan dibandingkan dengan elektroda hidrogen, yang gambar selengkapnya dapat dilihat pada gambar di samping. Potensial elektroda standar diukur berdasarkan reaksi reduksinya. Untuk mengukur nilai potensial reduksi ion tembaga 2 menjadi tembaga dengan cara membandingkan dengan elektroda hidrogen standar, yang disingkat EHS. Elektroda hidrogen standar ditempatkan di sebelah kiri dan elektroda tembaga di sebelah kanan sel elektrokimia. Sistem sel elektrokimia tersebut jika dituliskan notasi selnya adalah sebagai berikut. PT, H2, H+, H2+, Cu. Persamaan setengah selnya adalah H2 menjadi 2H+, plus 2E. Itu sebagai oksidasi. Cu2+, plus 2E menjadi Cu, reduksi. Kombinasi dua persamaan tersebut menjadi reaksi total sebagai berikut. Cu2+, plus H2 menjadi Cu plus 2H+. Besarnya EMF atau gaya elektromotif sel dituliskan sebagai E⁻0 sel sama dengan E⁻0 kanan min E⁻0 kiri. Atau untuk kondisi atau keadaan standar besarnya E sel, E⁻0 sama dengan E⁻0 Cu2+, min E⁻0 EHS. Atau yang terdiri atas kontribusi dari anoda dan katoda dinyatakan sebagai berikut. E⁻0 sama dengan E⁻0 katoda min E⁻0 anoda. Soal selanjutnya. Gambar di bawah menunjukkan sel galvani dengan elektroda seng dan EHS untuk menentukan potensial elektroda seng. Dalam kasus ini, elektroda seng adalah anoda, yaitu tempat terjadinya oksidasi, dan EHS adalah platina. Kita menyimpulkan fakta ini dari menurunnya massa dari elektroda seng selama sel bekerja, yang konsisten dengan lepasnya seng ke larutan sebagai ion Zn2+ akibat reaksi oksidasi. Elektroda PT menyediakan tempat terjadinya reduksi. Jika semua reaksi berada dalam keadaan standar, yaitu H2 pada 1 atm, ion H+, dan Zn2+, 1 molar, EMF selnya adalah 0,76 volt 25 derajat Celcius. Kita dapat menuliskan reaksi setengah selnya, yaitu anoda, Zn menjadi Zn2+ plus 2E-, katodanya 2H+, plus 2E- menjadi H2. Dan keseluruhannya yaitu Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus H2.
Untuk sel ZNEHS, kita tuliskan E pangkat 0 sama dengan E pangkat 0H plus H2 min E pangkat 0 ZN2 plus ZN. E pangkat 0 sel yang kita ketahui yaitu 0,76 volt, sama dengan 0 min E pangkat 0 ZN2 plus ZN. Penentuan potensial sel untuk tembaga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, persamaan Nernst beserta contoh soalnya. Persamaan Nernst yaitu suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia atau reaksi setengah sel atau sel penuh dengan potensial elektrolit standar, suhu, dan aktivitas. Terkadang didekati dengan konsentrasi dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari Walter Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman yang merumuskan persamaan ini. Rumus persamaan Nernst yaitu sel E sama dengan E pangkat 0 sel min buka kurung RT per NF tutup kurung ln Q, di mana sel E merupakan potensial sel dalam kondisi tidak standar. E pangkat 0 sel sama dengan potensial sel dalam kondisi standar. R yaitu konstanta gas yang sudah ditetapkan yaitu 8,31. T merupakan suhu, N yaitu jumlah mol elektron yang dipertukarkan dalam reaksi elektrokimia, F konstanta Faraday, Q hasil bagi reaksi yang merupakan ekspresi kesetimbangan dengan konsentrasi awal daripada konsentrasi kesetimbangan. Contoh, prediksi, apakah reaksi berikut akan berlangsung spontan sebagaimana dituliskan pada 298 Kelvin? Persamaannya yaitu CO plus Fe2 plus menjadi CO2 plus Fe. Jika diketahui konsentrasi CO2 plus sama dengan 0,15 molar dan konsentrasi Fe2 plus yaitu 0,68 molar, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan nilai E dalam proses redoks untuk menentukan kespontanan reaksi. Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui E pangkat 0 dan ln Q dalam persamaan Nernst. Setengah reaksi dari reaksi di atas adalah oksidasi, yaitu CO menjadi CO2 plus 2E min, reduksi Fe2 plus 2E min menjadi Fe. Dari tabel potensial reduksi standar, kita dapat lihat bahwa E pangkat 0 CO2 plus CO sama dengan min 2,8 V, dan E pangkat 0 Fe2 plus Fe sama dengan 0,44 V. Jadi, EMF standarnya menjadi E pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 Fe2 plus Fe min E pangkat 0 CO2 plus CO. E pangkat 0 sama dengan min 0,44 volt min dikali min 0,28 V, yang hasilnya yaitu min 0,16. Setelah itu, masukkan ke dalam persamaan Nernst-nya, yaitu E sama dengan E pangkat 0 min 0,0257 per N ln konsentrasi CO2 plus per konsentrasi Fe2 plus, yang dihasilkan E-nya sama dengan min 0,14. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.